Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gentisya Trimardiani, dosen program studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Komputer Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak dengan kode mata kuliah 01130 3 SKS dan berada pada semester 6. Di mata kuliah Manajemen Proyek Perangkat Lunak, sini merupakan mata kuliah wajib program studi Teknik Informatika, di mana mata kuliah ini akan membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola proyek pengembangan perangkat lunak secara sistematis. Di mata kuliah ini juga akan membahas konsep manajemen proyek mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan ruang lingkup, manajemen waktu, manajemen biaya, sumber daya manusia, manajemen komunikasi, dan manajemen risiko hingga proses penutupan proyek. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar manajemen proyek perangkat lunak. Kemudian mahasiswa nanti mampu menganalisis berbagai permasalahan yang muncul dalam pengelolaan proyek perangkat lunak. Kemudian mahasiswa juga mampu menyusun perencanaan proyek, kemudian membuat dokumen project charter, menyusun WBS atau Work Breakdown Structure. Kemudian mahasiswa juga mampu membuat penjadwalan menggunakan berbagai metode, ada metode PDM, CPM, dan PERT, manajemen biaya proyek, manajemen sumber daya manusia proyek, kemudian manajemen komunikasi dan manajemen risiko hingga di akhir materi adalah penutupan proyek. Mahasiswa dapat mengimplementasikan perangkat lunak yang akan dibangun sesuai dengan prinsip manajemen proyek. Nah, selain kompetensi teknis tersebut, mahasiswa juga diharapkan memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim, berkomunikasi secara profesional, sehingga mahasiswa juga memiliki tanggung jawab dan etika dalam menyelesaikan proyek. Nah, materi pembelajaran pada mata kuliah ini disusun secara bertahap. Jadi di mata kuliah ini terdapat 16 pertemuan. Di pertemuan pertama akan menjelaskan mengenai pengantar manajemen proyek, kemudian di pertemuan berikutnya ada siklus hidup proyek, manajemen perencanaan proyek, kemudian membuat WBS, kemudian ada manajemen waktu proyek, dan disusul dengan pembuatan dokumen project charter. Kemudian di pertemuan ke-8 yaitu ujian tengah semester, mahasiswa mengikuti ujian tengah semester di kelas. Kemudian di pertemuan berikutnya setelah UTS adalah melanjutkan manajemen waktu dengan menggunakan metode CPM dan PERT. Pertemuan berikutnya adalah manajemen biaya proyek, pengendalian biaya dengan metode FIM, kemudian manajemen sumber daya manusia proyek, manajemen komunikasi, manajemen risiko, dan terakhir adalah penutupan proyek di mana mahasiswa akan mengumpulkan hasil proyek perangkat lunak yang sudah dibangun serta laporan akhir proyeknya. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya, sistem pembelajaran di mata kuliah ini nanti akan menggunakan pembelajaran tatap muka di kelas, serta mahasiswa bisa mengakses materi melalui LMS Universitas Komputer Indonesia. Dengan pendekatan ini, diharapkan mahasiswa bisa secara fleksibel untuk mengakses materi pembelajaran, karena materi tersebut selain di LMS, mahasiswa juga akan mengumpulkan tugas latihan melalui LMS Unicom. Nah, metode pembelajaran yang digunakan bersifat student center learning, di mana selain penyampaian materi melalui kuliah di kelas, mahasiswa juga akan dilibatkan dalam diskusi kelompok. Kemudian mahasiswa juga akan mengerjakan proyek, makanya
mengikuti project based learning sehingga mahasiswa akan mampu gitu ya merancang solusi dari permasalahan-permasalahan yang berada di dunia nyata dalam menyelesaikan proyek. Kemudian mahasiswa juga akan diberikan latihan studi kasus untuk memahami setiap masalah yang terjadi dalam proyek. Nah, sistem penilaian pada mata kuliah ini dinilai dari kehadiran 10%, kemudian tugas latihan, diskusi, tugas individu, tugas kelompok, itu masuk ke dalam nilai tugas 30%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester atau UAS itu 30%. Sehingga keseluruhan penilaian nanti akan mencerminkan ketercapaian pembelajaran mata kuliah secara komprehensif. Nah, demikian gitu ya, demikian penjelasan mengenai mata kuliah ini. Terima kasih atas perhatiannya. Berikutnya saya akan menjelaskan materi manajemen proyek perangkat lunak di dalam kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pertemuan 13 gitu ya, kita akan lanjutkan materinya, masuk ke materi manajemen komunikasi proyek. Oke. Di sini gitu ya, kita lanjutan dari minggu kemarin mengenai SDM. Nah, komunikasi pastinya ada hubungannya dengan orang gitu ya, SDM, orang-orang yang terlibat di dalam proyek. Nah, dasarnya gitu ya, kenapa sampai ada manajemen komunikasi, karena proyek gitu ya, di sini yang menyebabkan proyek gagal itu ternyata paling banyak itu di lemahnya komunikasi dibandingkan dengan jadwal yang tidak jelas, kemudian atau misalnya ada perubahan jadwal, atau misalnya perencanaan yang kurang requirement. Tapi di sini justru yang paling besar adalah komunikasinya yang lemah. Nah, komunikasi lemah itu seperti apa maksudnya? Nah, di sini ya intinya komunikasi itu adalah apa yang dipahami, bukan apa yang didengar aja gitu. Makanya di sini yang penting apa yang dipahami oleh ya timnya gitu, sehingga proyek nanti ya bisa berjalan sukses. Nah, gambarannya begini gitu. Ketika proyek perangkat lunak, di proyek perangkat lunak ini pastinya kan akan melibatkan banyak pihak, banyak jabatan gitu ya, banyak keahlian masing-masing. Artinya kita akan melibatkan banyak orang, banyak sudut pandang. Nah, manajer proyek di sini ya harus menjamin bahwa apa yang disampaikan dalam proyek ini tuh memang berjalan ya sesuai dengan scope, time, dan budgetnya. Jangan sampai gambarannya gini, kita di awal udah sip gitu ya, kita akan membangun mobil. Sini gambarannya mobil. Mobil itu ada rodanya 4, kemudian ada ada setirnya gitu ya untuk jalan. Nah, ketika di awal ya setuju, menganggap ya sudah paham gitu. Padahal pas di periode berikutnya ketika laporan progres, nah laporan progres ternyata tim proyeknya ngide gitu ya, buat ide sendiri, dia menambahkan baling-baling. Nah, untuk apa ya? Agar mobilnya jalan. Nah, karena tadi sebenarnya saat di awal tuh ya tim proyeknya sebenarnya nggak paham. Makanya inilah yang terjadi ketika tidak sesuai atau hasil komunikasi yang buruk ini yang menyebabkan proyeknya gagal. Jalan tapi kan tidak sesuai spek, itu yang dianggap gagal. Jelas ya? Oke, kemudian makanya gitu ya, manajemen komunikasi ini adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang manajer proyek. Jadi seorang manajer tuh bukan hanya memimpin proyek ya, tapi bagaimana dia bisa menyampaikan dengan tepat gitu ya, kemudian informasinya dibuat dengan tepat sehingga ya tim proyeknya bisa menjalankan proyek itu secara efisien. Nah, di sini tahapannya gitu di dalam manajemen proyek perangkat di knowledge area di manajemen proyek itu
Komunikasi itu ada di tahap planning, eksekusi, dan monitoring and control. Jadi kan kalau sebelumnya hanya ada di planning dan monitoring control, biaya hanya planning, monitoring control. Nah, tapi untuk komunikasi ada juga di tahap eksekusi, karena inilah yang penting. Jadi ketika kita akan menyelesaikan proyek, ya disinilah kerjanya komunikasi itu berlangsung selama proyek berlangsung. Nah, tahapan yang ada di dalam manajemen komunikasi, kita mulai dari perencanaan, kemudian distribusi informasi, pelaporan kinerja, sampai pengelolaan stakeholder. Nah, ini distribusi informasi, pelaporan kinerja, inilah tadi yang akan berjalan selama eksekusi proyek berlangsung. Oke, kita mulai dari perencanaan. Di tahap perencanaan, kita akan menentukan di awal who, siapa yang berkomunikasi, kemudian what, apa yang dikomunikasikan, when, kapan, dan how, bagaimana cara berkomunikasinya, melalui apa, medianya apa, caranya seperti apa. Nah, ini semua kita akan dokumentasikan di tahap planning. Di tahap awal di project charter gitu ya, kalian pun membuat dokumen project charter, kita tentukan stakeholdernya, who, siapa yang terlibat, kemudian dokumen name ini apa yang akan dibahas, formatnya seperti apa, kontak person ini siapa yang bertanggung jawab, yang terlibat, dan deadline ini ya kapan, gitu ya, kapan kita akan melakukan komunikasinya. Nah, ini baru tahap perencanaan. Di tahap ini intinya tim proyek punya panduan kapan kita akan bertemu, kapan akan melaporkan, di tanggal berapa, bisa cukup ditulis awal bulan atau kita tuliskan tanggalnya. Jelas ya? Nah, next berikutnya masih di perencanaan, di sini ada distribusi informasi. Distribusi informasi ini artinya menjamin bahwa informasi yang disampaikan itu tepat kepada orang yang tepat, hasilnya tepat. Nah, karena tadi yang jadi masalah itu adalah gimana biar bisa tepat, ya kita harus tahu dulu melalui apa komunikasinya, pakai media apa. Nah, ini kan teknologi apa yang kita pakai, kemudian metodenya apakah mau secara formal atau informal. Nah, dalam distribusi pun di sini ya biasanya gitu ya, biasanya dalam proyek ini akan muncul berbagai masalah. Sini yang pertama tadi kan teknologi. Penggunaan teknologi ini jadi masalahnya adalah ketika gitu ya, ketika tim proyek di awal sudah tahu, oh tim ini tuh ketika melaporkan lewat Telegram misalnya. Nah, suatu waktu gitu ya, suatu waktu butuh dokumen yang harus di-sharing. Nah, dokumennya berada di Google Drive. Nah, ketika yang jadi masalah adalah tidak konsistennya. Kapan saatnya kita pakai Telegram, kapan saatnya kita pakai Google Drive. Nah, kapan saatnya dikirimnya justru ke WhatsApp pribadi, dikirimnya ke email, dikirim kemana. Nah, itulah yang jadi masalahnya, ya tidak konsisten. Sekarang dokumen itu ada berada di mana? Tuh, itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, caranya, formal atau informal. Nah, formal atau informal ini, contoh aja, kalian ketika tugas ada grup kelompoknya kan. Nah, grup kelompok tersebut ketika membahas tugas, cenderung caranya bahasanya formal atau informal? Informal. Oke, nah informal kalau memang seluruh anggotanya menyetujui gitu, santai aja kita ngerjainnya dengan bahasa yang santai. Nah, tapi balik lagi, cek lagi gitu, ketika project manajernya atau atasannya di sini memberikan template gitu, ini yang harus dilaporkan. Nah, dijawabnya oke sip. Nah, kadang itu ya, kadang ada hal yang harus dijawab formal, kadang ada hal yang memang bisa dijawab informal. Nah, ketika yang harusnya formal dijawab informal itu jadi masalah. Masalahnya apa coba? Masalahnya jadi miskom, nggak mau ngerjain gitu, nanti aja lah
gitu ya. Nanti karena dianggapnya santai, padahal ini tuh hal urgent, harus segera hari ini juga. Nah, itu yang jadi miskomunikasi itu tadi, dia cenderungnya saya maunya formal, tapi ternyata dijawabnya jadi informal atau dianggapnya sepele tadi. Itu makanya komunikasi itu hal yang sepele tapi penting. Nah, menyangkut tadi meskipun formal informal pun itu bisa jadi masalah. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, penanganan informasi sangat penting agar dapat didistribusikan dengan efektif. Artinya gini, ketika ada informasi terbaru atau update, biasakan gitu ya, biasakan jangan mepet-mepet waktu deadline-nya. Nah, ini yang sering jadi masalah ketika update, hari ini update jam 8 gitu ya, maksimal jam 9, padahal ngasih taunya setengah 8, kan nggak keburu. Nah, itu makanya di sini yang jadi masalah pun waktu gitu ya, waktu untuk distribusi informasi. Kemudian media, tadi ya medianya apa, saya menggunakan teknologi apa, kemudian tekniknya. Nah, kadang ketika ada masalah, apakah harus disampaikan langsung ke orangnya, atau cukup di-share di grup aja. Nah, ini pun jadi masalahnya. Jadi kadang ada yang masalah itu cukup satu orang individu aja yang tahu. Kita langsung PM langsung, gitu ya. Tapi tim tersebut dia share berbagi masalahnya di dalam grup kelompoknya. Nah, yang terjadi masalahnya apa kalau nggak sesuai tadi? Jadinya permasalahannya ya bisa jadi ribut gitu ya. Kenapa? Semua jadi tahu. Nah, kan kadangnya gitu. Padahal ini harusnya cukup saya aja yang tahu. Nah, itu atau cukup saya aja yang bertanggung jawab untuk masalah ini, anggota yang lain nggak perlu tahu. Nah, makanya di sini perlu juga dipikirkan, disepakati kapan saatnya kita berkomunikasi secara individu, kapan secara berkelompok. Nah, yang berikutnya teknik juga untuk menyampaikan berita buruk. Untuk berita buruk itu seperti apa? Apakah langsung hari itu juga disampaikan atau nanti ditunda gitu ya, ditunda 1 minggu berikutnya nunggu pelaporan atau seperti apa? Nah, ini teknik untuk menyampaikan berita buruk juga penting. Dan jalur komunikasi ini semakin banyak orang yang terlibat, artinya ya akan semakin kompleks informasi yang dihasilkan, ya nggak? Semakin banyak yang diskusi gitu ya, semakin jelas atau semakin tidak jelas? Semakin nggak jelas. Nah, karena ini terbukti gitu ya, di sini ada rumusnya, jalur komunikasi itu sama dengan N dikali N kurang 1 dibagi 2. Jadi kalau N-nya 2 orang yang komunikasi 2 kali 1 dibagi 2, berarti hanya ada 1 jalur. Kalau 2 orang. Kalau 3 orang akan jadi 3 jalur. 4 orang akan jadi 6 jalur. Nah, semakin kompleks itu karena jalurnya semakin kemana-mana. Apalagi kalau 5 orang ya semua ikut terlibat akan jadi 10 jalur. Nah, inilah gitu yang jadi masalah tadi, miskom tadi itu muncul karena jalurnya semakin melebar, pembahasannya tidak fokus. Tuh, maka ini pun perlu disepakati lagi siapa yang berhak tahu informasi tersebut, apakah cukup 1, 2, atau 5 orangnya harus tahu. Jelas ya? Oke, next, kemudian ini pemilihan media, gitu ya, media komunikasi biar nggak bingung tadi kapan kita pakai Telegram, kapan di email, kapan ketemu langsung. Nah, kita buat prioritas seperti ini. Jadi dari kasus masalahnya apa, kita berikan scoring, mana yang lebih prefer. Ini nomor 1, utamakan kalau membahas dokumen ya ketemu langsung, gitu. Kita meeting bawa hard copy-nya. Kemudian kalau cukup update progres aja, misalnya cukup di websitenya saja, di-upload saja. Jadi kadang ya kita buatlah semacam tabel gitu ya, prioritas. Nanti semua anggota timnya tahu ketika saya terjadi apa, saya harus lewat mana. Jelas semua? Oke. Next, ini tahap berikutnya, yaitu di tahap eksekusi ini ada pelaporan kinerja. Nah, intinya tim proyek ini akan melaporkan kinerja proyeknya
mulai dari progress report, laporan progres kemajuan sudah sampai mana, berapa persen yang kemarin saat manajemen biaya kan ada rate performa. Nah itu tuh progress report. Ini dilaporkan setiap periodenya. Kemudian ada status, gitu ya. Statusnya apakah sudah selesai atau belum. Nah selain itu di pelaporan ini kita akan memperkirakan forecast, perkiraan kapan bisa selesainya. Deadline-nya apakah bisa tepat waktu atau tidak. Nah ini semua didokumentasikan dalam pelaporan kinerja. Untuk formatnya dia akan menyesuaikan. Jelas? Oke, next berikutnya ada pengolahan stakeholder. Nah, pengolahan stakeholder ini masuk ke tahap controlling. Jadi ketika terjadi masalah dalam proyek, manajer proyek harus melakukan apa? Nah, di sini karena tadi dalam proyek itu kan ada berbagai sudut pandang yang berbeda, kemudian tim proyeknya juga punya tujuan yang berbeda atau visi yang berbeda, kita akan seragamkan tujuan tadi dengan cara membuat expectation management matrix dan melihat dari catatan masalah atau isu log. Jadi kita lihat di sini expectation management matrix itu artinya gini, kasusnya ketika proyek sudah di ujung tapi terjadi masalah, kemudian kita akan meeting gitu ya, rapat dengan anggota tim proyeknya, mana yang akan diprioritaskan. Apakah kita menyelesaikan yang penting jangan sampai terlambat, berarti kita prioritaskan dari segi time. Atau kita memprioritaskan, oh yang penting pekerjaannya selesai semua, berarti itu scope. Atau yang penting adalah budgetnya jangan sampai lebih dari yang ditetapkan, itu cost. Nah ini diberikan nilai prioritas tadi. Mana yang akan diprioritaskan. Oh contohnya kalau ini kita akan prioritaskan dari time. Artinya proyek ini nggak boleh terlambat, apapun yang terjadi jangan sampai terlambat. Meskipun scope-nya ada yang nggak selesai beberapa nggak masalah. Meskipun budgetnya atau cost-nya tidak sesuai nggak masalah. Tapi di sini dia prioritaskan dari segi jadwalnya, kemudian ini ada panduannya bagaimana cara agar jangan sampai terlambat. Nah ini memang harus disepakati gitu ya. Jangan sampai beda tujuan atau beda visi misi dengan anggota tim proyeknya. Tim proyeknya misalnya saya perfect gitu, harus pekerjaannya selesai semua meskipun terlambat. Nggak bisa, manajer proyek inginnya waktunya jangan sampai terlambat. Nah inilah yang harus disepakati juga ya. Ini di tahap controlling. Nah kemudian untuk melihat ekspektasi tadi, nah kita juga perlu lihat dari catatan masalah. Ada berapa masalah yang muncul di sini, dilihat masalahnya apa, dampak ke proyek apa, kapan dilaporkannya, oleh siapa, kemudian assign to siapa yang bertanggung jawab. Prioritinya di sini kita beri skor tadi ya, medium, low atau high. Ini adalah nilai resikonya. Masalah tadi itu termasuk masalah yang tinggi, rendah atau sedang. Kemudian due date-nya kapan penyelesaiannya, dan status. Nah, status dari masalah ini apakah open atau close. Jadi kalau open berarti belum selesai, close berarti masalah ini sudah diselesaikan. Nah, ini juga penting tadi ketika menghadapi masalah, kita cek resiko mana yang bisa diatasi. Resiko mana yang bisa ditangani sehingga kita mencapai tujuan tadi, apakah dari segi scope, time, atau cost-nya. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanya? Jelas semua sampai sini? Oke, ya ini catatan masalah, kemudian ya usahakan tim proyek ini ya kita bisa membuat infrastruktur, gitu ya, infrastruktur untuk komunikasi. Jadi kita buat layer awal itu ya komunikasi secara langsung. Berarti kan sinkron, time-nya harus segera update saat itu juga ya, berarti bisa lewat WhatsApp, Telegram, atau fitur chatting apapun. Nah kemudian yang kedua asinkronus ya, artinya cukup melihat dari job desk pekerjaannya, assign ke siapa, progresnya dilihat oleh siapa. Nah ini bisa dilihat dengan Trello atau aplikasi project management, dan
Yang ketiga, kita akan melakukan penyimpanan dokumen, gitu ya, dokumen-dokumen pelaporan. Tadi itu bisa di-sharing di Google Drive atau di websitenya, atau ada dokumen manajemen yang dibuat. Nah, ini 3 hal ini penting, gitu ya, penting direncanakan di awal dan disepakati oleh semua anggota tim proyeknya. Kemudian, nah, intinya, gitu ya, jangan sampai komunikasi tadi tidak sesuai apa yang disampaikan oleh project manager dengan hasil akhir yang diharapkannya. Makanya kita akan buat infrastruktur komunikasi yang sesuai yang disepakati oleh anggota tim proyeknya. Jelas semua sampai sini? Ada yang mau ditanya? Bisa semua? Jelas? Oke, untuk lebih jelasnya di sini diskusi kelompok, gitu ya. Di kelompok ini silahkan nanti kalian bisa memahami berbagai cara tools untuk pelaporan kinerja proyek, karena tadi kurang jelas formatnya seperti apa. Silakan kalian diskusi tools apa saja yang digunakan dalam pelaporan kinerja proyek, khususnya proyek perangkat lunak. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi ada hubungannya dengan masalah. Silakan cari referensi mengenai penilaian resiko dalam proyek perangkat lunak. Nah, ini hasil diskusinya ini akan dibahas di pertemuan berikutnya. Jelas ya semua? Oke, kalau sudah jelas, pertemuan hari ini sampai di sini saja, gitu ya. Saya tutup pertemuannya. Kalian nanti silakan lanjutkan tugasnya. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.